1 plus J pangkat 22. Lalu yang berikutnya dari waktu ke-30 sampai ke-36 ini totalnya adalah 6 jangka waktu. Ini kita kalikan ke sana, kita kalikan dengan 1 plus J pangkat 6. Sekali lagi untuk dua bagian terakhir ini menunjukkan adalah tanggungan hutang yang masih dibebankan kepada Antonio karena dia kelupaan untuk membayar cicilan pada bulan ke-14 sama bulan ke-30 nih. Ini kita bawa semuanya ke sana. Terus tinggal kita masukkan seluruh formula yang ada, seluruh nilai yang ada di sini nih. Seluruh nilainya kita kasih sini semua. Akhirnya kita dapatkan hasilnya adalah 6388,53. Oke, yang berikutnya ini adalah contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat ini juga cukup challenging karena kita ada terjadi perubahan tingkat suku bunga. Jadi ini artinya tingkat suku bunga yang digunakan berubah setelah 5 tahun nih di sini nih. Jadi yang pertama di sini yang kita ketahui adalah Jasmine ini membeli sebuah rumah ya seharga $180.000. Jadi ini artinya L-nya adalah 180.000 di sini. Nah, dia harus membayar rumah tersebut dengan cicilan tetap setiap akhir bulan selama 25 tahun. Karena satuannya adalah bulanan, maka 12 dikalikan 25 ini totalnya adalah 300 bulan. Jadi dia harus melunasi ini selama 300 bulan. Lalu yang diketahui yang pertama adalah cicilannya digaransi selama 5 tahun dengan tingkat suku bunga nominal yang dikonversikan semesteran adalah 10% di sini. Kita punya I2 10%. Berikutnya selepas 5 tahun Jasmine melakukan negosiasi ulang. Kalau saya boleh gambarkan seperti ini nih. Jadi ini pembatasnya di sini ya. Di waktu ke 5 tahun, 5 tahun itu berarti adalah bulan ke-60 di sini. Ini bulan ke-0, ini bulan ke-300 sebagai batas akhir waktunya ya. Jadi antara waktu sini, waktu pertama sampai waktu ke-60, dia pakai tingkat suku bunga efektifnya itu adalah I2-nya itu adalah sebesar 10% di sini nih, 10%. Ini kalau waktu ke 0 sampai 60 ya. Berikutnya dari 60 ke 300 alias dimulai dari bulan ke-61, ini kita punya I2-nya itu adalah sebesar 6,5%. Jadi bisa Anda lihat di sini untuk yang 5 tahun pertama atau 60 bulan pertama kita pakainya 10%. Kalau berikutnya 240 bulan kemudian kita pakainya itu adalah 6,5% di sini. Jadi ada perubahan suku bunga. Jadi ini agak sedikit membingungkan perhitungannya. Jadi kita perlu hitung masing-masing. Kita perlu menghitung bagian yang depan ya. Jadi kita perlu menghitung bagian yang sebelah sini terlebih dahulu, baru kemudian kita menghitung sebelah sana. Oke. Kita lihat yang pertama dulu. Besar pembayaran cicilan bulanan dalam kurun waktu 5 tahun pertama. Karena 5 tahun pertama ini belum ada kesepakatan untuk menurunkan tingkat suku bunga. Ini artinya adalah si Jasmine ini masih menggunakan asumsi yang ini ya, I2-nya 10%. Jadi dalam perhitungan ini asumsinya adalah si Jasmine ini ceritanya dia bayarnya tetap 300 kali seperti ini. Tapi dia diberikan I-nya adalah I2 sama dengan 10%. Jadi kenapa saya masih menggunakan I2-nya 10% sebanyak 300 kali? Ini karena di awal tahun 5 tahun pertama ini belum ada negosiasi ulang. Jadi seolah-olah si Jasmine ini dari awal tahun sampai akhir bulan ke-300 dia masih menggunakan I sebesar 10% di sini. Ya, tingkat suku bunga nominal 10%. Sekali lagi ini terjadi karena dia belum negosiasi ulang. Jadi seolah-olah dari waktu ke-0 sampai ke-300 I-nya adalah sebesar 10%. Oke, dengan I2 sebesar 10%, maka kita punya J-nya. J ini menunjukkan tingkat suku bunga efektif bulanan. J-nya ini adalah kita dapatkan di sini ini ya, 0,8164846% ini. Nah, untuk menghitung R1 ini artinya adalah besar cicilan bulanan dalam waktu 5 tahun pertama. Kita gunakan formula ini, L sama dengan R1 kalikan dengan A300, tapi kita pakainya J-nya adalah J yang ini tadi ya, 0,8164846%. Kita masukkan nilainya, kita substitusikan di sini. Kita punya R1-nya adalah 1610,08 ya.
Oke. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah kalau yang ini adalah berapakah besar pembayaran cicilan bulanan yang baru selepas 5 tahun. Kalau yang ini tadi R1, ini kan sebelum ada ini ya, sebelum ada negosiasi. Jadi artinya adalah kalau nggak ada negosiasi sama sekali, si Jasmine ini dia harus bayar sebesar 1.610,08 sebanyak 300 kali nih. Karena kenapa? Karena nggak ada yang namanya negosiasi ulang. Tapi berhubung ada negosiasi ulang setelah 5 tahun, maka di akhir bulan ke-60 ini nih, di sini nih, ini ada perubahan nih, perubahan dari waktu sini sampai sana. Ini terjadi perubahan di sini. Nah, perubahannya adalah ini adalah besar pembayaran cicilannya menjadi sebesar R2 di sini. Jadi ada R2. Nah, ini akan kita hitung nanti ya, berapakah R2-nya. Sebelum untuk menghitung itu kita harus menghitung terlebih dahulu ini ya, balance-nya, balance pada akhir tahun kelima. Balance pada akhir tahun kelima di sini nih, di waktu ke-60, di sini 60, saya gambarkan aja di slide berikutnya. Jadi tadi awalnya Jasmine harus bayar sebesar R1 kan ya. Ini di waktu ke-60, 61, 62 sampai 300 gitu kan ya. Ini saya pakai metode prospektif. Jadi saya hitung terlebih dahulu berapakah sisa hutangnya di akhir tahun ke-60. Tadi kita masih pakai informasi dari sebelumnya. Ini kalau sebelum ini ya, sebelum ada negosiasi ulang, dia masih harus membayar sebesar R1, R1, R1 sampai di sini R1 kali. Dengan J-nya itu adalah 0,81648446%. Jadi kalau kita perhatikan, kalau pakai metode retrospektif, ini saya pakai retrospektif, nggak masalah sebenarnya retrospektif. Ini artinya saya punya L-nya saya kalikan dengan 1 plus J pangkat 60 dikurangi dengan R kalikan S60 J1. Dari sini kita punya hasilnya B60-nya seperti ini. 169.185,14. Jadi di sini ini kita punya, di sini ini adalah B60-nya, sisanya. Kemudian dari situ kita hitung selepas akhir tahun kelima kira-kira bagaimana nih di sini nih. Nah, selepas akhir tahun kelima kita punya J2 di sini. Jadi selepas akhir tahun kelima atau selepas bulan ke-60 ini terjadi pembayaran cicilan ini ya, ada adjustment-nya. Adjustment ini artinya adalah dia ada negosiasi ulang. Karena tadi kita tahu J2-nya adalah sebesar, kita tahunya tadi yang I2-nya ya. I2 untuk bagian kedua adalah 6,5%. Maka kita pakai J-nya adalah J2 di sini. J2 ini adalah tingkat suku bunga efektif bulanan. Efektif bulanan untuk bulan 61 sampai ke 300 di sini nih. Ini kita pakai, kita ketemu hasilnya adalah 0,534474% di sini nih. Nah, di sini tadi kita tahu bahwasanya B60-nya kita sudah dapat 169.185,14. Ini artinya adalah pada akhir bulan ke-60 sisa hutangnya si Jasmine tadi sekian ya, 169.000 sekian ini. Nah, 169.000 sekian ini bisa kita anggap sebagai L sebenarnya. Jadi kita udah nggak memperhitungkannya sebelah sana. Ini masalah bodoh dengan sini. Kenapa? Karena udah kita hitung sebelumnya ya. Ini kita nggak pedulikan karena sudah dibayarkan. Di sini kita bisa anggap dia sebagai L di sini. Nggak masalah ya, kita anggap sebagai L. Artinya kalau L kita tinggal menghitung sisanya ini berapa gitu kan ya. Dari waktu ke-61 sampai 300 ini totalnya adalah sebanyak 240 kali pembayaran. 240 kali payment. Dengan demikian kita tahu pakai formula ini tadi. Jadi kita punya formulanya kan sebenarnya L sama dengan R dikalikan dengan AN gitu kan ya. Di sini kita punya N-nya itu adalah 240, J-nya kita pakainya adalah ini tadi, L-nya itu adalah 169.185,14. Terus kita masukkan, kita punya R-nya, kita simbolkan dengan R2 seperti ini, hasilnya adalah 1252,82. Jadi ini adalah nilai ini ya, cicilan baru untuk periode ke bulan ke-61 sampai ke 300. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah yang tadi pertanyaan terakhir itu adalah carilah B ke 120 atau outstanding loan balance pada akhir tahun ke-10 nih.
Jadi kalau tahun ke-10 kita udah pakai R2, nggak pakai R1 lagi. Kenapa? Karena di tahun ke-10 itu sudah ada adjustment, sudah ada negosiasi ulang. Jadi kalau kita lihat di akhir tahun 120 di sini,